Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandariana Dewi dari kelas Cepil B yang akan membuat video. Maksud saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Adapun beberapa soal ujian tengah semester saya itu menceritakan gambaran singkat tentang film yang sudah ditonton dan tentang pesan moral yang didapat dari film tersebut, dan bagaimana jika kamu menemukan anak yang mengidap penyakit seperti pada film tersebut, bagaimana cara kalian menghadapinya. Yang pertama yaitu gambaran singkat mengenai film. Adapun film yang saya tonton yaitu berjudul Hitchcock. Film ini menceritakan tentang seorang guru yang mengidap penyakit sindrom Tourette. Adapun yang dimaksud dengan kondisi ini yaitu seseorang yang secara tidak sengaja mengeluarkan suara atau gerakan secara berulang-ulang. Nah, dalam cerita ini hiduplah seorang guru yang bernama Naina yang mengidap penyakit Tourette. Dia hidup dengan ayah, ibu, serta adik laki-lakinya. Namun di sini Naina itu merupakan sarjana sains S2. Namun setiap dia melamar pekerjaan dia selalu ditolak, dan ayahnya sangat tidak mempercayainya tentang mencari pekerjaan, dan dia itu hanya ingin menjadi seorang guru. Jadi setiap ayahnya memberikan sebuah lowongan pekerjaan, dia tidak mau. Nah, suatu hari ada seseorang yang menghubunginya bahwa dia diterima di sebuah sekolah, dan ternyata sekolah tersebut merupakan sekolahnya semasa dia kecil. Nah, sesampainya di sekolah dia melakukan wawancara, dan dia diberitahu mengapa dia sangat ingin menjadi seorang guru. Dan dia menceritakan bahwa pada saat 22 tahun yang lalu dia bertemu seorang kepala sekolah, dan diberitahukan oleh kepala sekolah tersebut bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar, namun dia atau si guru Nena ini telah memberikan pembelajaran kepada guru-guru di sana. Nah, selanjutnya dia diterima di sekolah tersebut, tetapi dia diberikan kelas, yaitu kelas yang merupakan kelas yang sangat pembangkang, nakal, dan susah diatur, yaitu kelas 9F. Nah, di kelas tersebut setiap dia masuk untuk mengajar, dia selalu dijahili oleh anak-anak tersebut dan diejek. Nah, namun suatu hari di sekolah, anak-anak tersebut membuat sebuah kesalahan dengan membuat sebuah ledakan dalam kelas. Nah, karena hal itu mereka semua dipanggil ke ruangan kepala sekolah, dan ada satu guru yang mengatakan bahwa keluarkan saja murid-murid tersebut karena mereka selalu membuat kesalahan dan selalu membuat onar di sekolah tersebut. Namun guru Nena ini selalu mendukung mereka dan mengatakan saya berjanji akan membuat mereka berubah dalam 4 bulan ke depan. Nah, mereka pun tidak jadi dikeluarkan. Kemudian mereka semua masuk ke dalam kelas, dan ibu guru Nena memberitahukan kepada mereka bahwa apabila kalian masih ingin belajar di sekolah ini dan masih ingin diajar oleh saya, maka besok sebelum pukul 9 kalian harus hadir di kelas ini. Apabila kalian tidak hadir, maka saya yang akan mengundurkan diri dari sekolah ini. Nah, keesokan harinya mereka Ibu Nina menunggu di dalam kelas, dan mereka pun satu persatu datang ke dalam kelas. Nah, saat itu mereka sudah mulai rajin masuk ke kelas. Ibu guru Nina sudah mulai mengajar
rutin di dalam kelas maupun di luar kelas dengan anak-anak tersebut. Namun suatu hari lagi diadakan sebuah pertemuan orang tua. Nah, di sini Ibu Guru Nina melihat semua wali kelas kedatangan orang tua dari setiap siswa-siswanya. Namun di kelas Nina ini tidak ada seorang orang tua atau wali dari siswanya yang hadir. Nah, Ibu Guru Nina pun merasa curiga dan merasa penasaran mengapa mereka tidak ada yang datang, dan pada akhirnya Ibu Guru Nina datang ke tempat tinggal siswanya masing-masing, dan dia pun melihat bahwa ternyata mengapa orang tua dari siswanya itu tidak ada yang hadir karena mereka sibuk dengan pekerjaannya, di mana ada yang bekerja sebagai penjual sayur, ada yang berjudi, ada yang menjadi seorang bengkel, ada yang hanya sebagai ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itulah Ibu Guru Nina pun sadar bahwa anak-anak tersebut memiliki keahlian mereka masing-masing sesuai dengan lingkungannya. Nah, di sekolah, keesokan harinya di sekolah ibu mengumpulkan mereka dan Ibu Nina mengetes mereka, di mana anak yang suka berjudi itu sangat lincah dalam berhitung, bahkan lebih cepat dari kalkulator. Kemudian anak yang selalu membantu orang tuanya di dapur, yaitu sangat tahu mengenai ataupun paham tentang kimia, dan anak yang satunya lagi paham tentang yang selalu bekerja di bengkel, paham tentang fisika, namun mereka tidak sadar akan hal itu. Nah, setelah itu Ibu Guru Nina selalu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dari anak-anak tersebut. Mereka mengajar di luar kelas, di dalam kelas, bahkan di luar sekolah, di luar jam pelajaran. Nah, selanjutnya selama beberapa hari kegiatan pembelajaran itu berlangsung, siswa dari kelas 9F ini bertemu dengan siswa 9A, di mana kelas 9A ini mengajak anak 9F untuk melihat hasil dari karya sains mereka yang akan mereka ikut sertakan di lomba sains tingkat nasional. Nah, kelas 9F ini pun tertarik untuk melihatnya, dan mereka semua ke ruangan tempat anak kelas 9A ini berdiskusi tentang hasil karya mereka. Nah, di sini ada beberapa hal yang dikomen oleh kelas 9F, terutama salah satunya yaitu mengenai letak matahari dan alat seperti untuk tata suryanya lah. Nah, ada juga seorang anak 9F yang tidak paham mengenai rumus-rumus fisikanya dan diajar oleh 9F. Namun seorang guru pun hadir yang merupakan pembimbing dari kegiatan Olimpiade Sains tersebut, dan mengatakan kepada kelas 9F bahwa kalian tidak pantas untuk berada di ruangan ini. Dan anak 9F ini pun merasa direndahkan karena hal tersebut, sehingga mereka membuat kekacauan lagi, yaitu dengan merusak hasil karya dari kelas 9A ini. Nah, di sini guru pembimbing dari kelas 9A ini mendapatkan sebuah bukti bahwa kelas 9F lah yang melakukan hal ini, sehingga dia datang ke kelas 9F. Nah, di sini mereka diminta mengaku, dan ternyata hanya 2 orang anak yang melakukan hal tersebut. Namun di dalam kelas tersebut, karena mereka sangat saling terikat satu sama lain, maka semuanya mengaku untuk melakukan kesalahan tersebut, padahal bukan mereka semua yang melakukan, hanya 2 orang. Nah, di sini Ibu Nina kembali dipanggil oleh kepala sekolah, dan
mengatakan bahwa anak-anaknya juga mampu mengikuti kegiatan tersebut. Namun guru si kelas A ini mengatakan bahwa mereka tidak bisa, namun Ibu Nena sangat bertekad bahwa anak-anaknya bisa melakukan hal tersebut. Dan pembimbing dari kelas A tersebut mengatakan bahwa anak-anak yang bisa mengikuti kegiatan tersebut hanya anak-anak yang memiliki nilai 90 ke atas. Nah, Ibu Nena pun mengatakan bahwa saya bisa mengikutkan anak-anak saya tersebut. Nah, setelah itu di hari H ujian, semua anak-anak di kelas 9A lulus dan bisa mengikuti kegiatan tersebut. Nah, mereka pun mulai diberikan kepercayaan oleh guru-guru yang lain dan diberikan kepercayaan untuk mengikuti lomba sains, dan ternyata mereka masuk dalam 3 besar dalam perlombaan tersebut, dan kemudian mereka menjadi juara 1 dalam kegiatan lomba sains tersebut. Nah, pada akhirnya kelas 9A bisa berbaru dengan kelas 9F, dan setelah mereka lulus, Ibu Nena diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Dan cerita pun berakhir sampai Ibu Guru Nena pensiun dari sekolah tersebut. Dan kemudian anak-anak yang 9F yang pernah dia ajar itu datang ke sekolah tersebut dengan semua yang telah mereka lakukan, dan mereka semua menjadi sukses. Nah, itulah tadi gambaran singkat mengenai filmnya. Selanjutnya yaitu adapun pesan moral yang bisa saya dapatkan dari cerita tersebut, yaitu dimana film ini menceritakan tentang kegigihan seorang guru mengajar anaknya, walaupun anak muridnya, walaupun dia sendiri mengidap penyakit sindrom Tourette tersebut, dan kegigihan dari anak-anak muridnya untuk terus belajar. Nah, selanjutnya yaitu kemandirian, dimana Guru Nena ini sangat mandiri, yang bahkan pekerjaan yang diberikan dari ayahnya itu tidak diterima, dan dia hanya ingin mencari apa yang dia usahakan sendiri. Nah, selanjutnya itu pantang menyerah, dimana Ibu Guru Nena ini tidak pernah menyerah dalam mengajar murid-muridnya. Kemudian ketulusan hati dari seorang Ibu Guru Nena dan Ibu Guru Nena, kemudian kejujuran, kekompakan, dan kasih sayang yang tidak hanya diberikan dari seorang Guru Nena, namun dari orang tua Ibu Guru Nena, adik Guru Nena, dan anak-anak muridnya. Selanjutnya yaitu bagaimana saya bisa menghadapi anak yang mengidap penyakit seperti Ibu Guru Nena atau sindrom Tourette ini. Mengajar anak yang memiliki kebutuhan khusus itu kita memerlukan kesabaran yang lebih dalam menghadapinya. Tidak seperti menghadapi anak yang seperti pada umumnya, namun kita harus memberikan kesabaran yang lebih dan empati yang lebih. Anak dengan sindrom Tourette ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengontrol sindrom Tourette-nya tersebut, atau gerakan yang keluar dari secara alami maupun suara-suara yang secara alami. Nah, kita harus bersikap sabar dan menunjukkan empati pada saat hal tersebut terjadi. Kemudian kita harus memunculkan lingkungan yang inklusif, di mana kita harus bisa mendukung anak tersebut agar mereka merasa aman dan diterima dalam kelas tersebut. Kemudian kita harus selalu berkomunikasi dengan orang tuanya mengenai kemajuannya maupun hal-hal apa yang biasa terjadi di lingkungannya. Nah, selanjutnya yaitu kita harus berikan dukungan
tambahan bagi siswa mengidap sindrom Tourette ini, yaitu dengan mengajak siswa yang lain untuk menerima anak tersebut. Seperti yang tadi di film tersebut ada bagian dimana pada saat kecil ibu guru nenek ini mengatakan kepada gurunya bahwa saya ingin diperlakukan seperti siswa yang lainnya. Nah, di situ kita bisa memperlakukan anak-anak tersebut karena anak-anak yang memiliki keterbatasan mental ataupun sindrom Tourette ini pasti memiliki kelebihannya tersendiri walaupun dengan kekurangan yang dia miliki. Nah, baik, itulah beberapa penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.